Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Syahdilah Rosida. Saya dari kelompok 9. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang definisi resolusi konflik berbasis digital. Secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang kooperatif, efektif, di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Ia juga menyamakan proses destruktif resolusi konflik dengan proses yang komparatif, di mana pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seringkali hasil perjuangan adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut menunjukkan bahwa proses kooperatif konstruktif resolusi konflik dipupuk oleh efek khas kerjasama. Resolusi konflik adalah kerangka kerjasama intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Implikasi penting dan kerjasama kompetisi adalah bahwa orientasi kompetitif atau untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif atau menang kalah menghalanginya. Resolusi konflik berbasis digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan kemunduran. Hal ini mencakup pemanfaatan platform online, media sosial, dan alat digital lainnya untuk memfasilitasi dialog. Pemanfaatan platform media antara pihak-pihak yang berkonflik. Adapun peneliti lain mengartikan resolusi konflik berbasis digital adalah upaya menyelesaikan perbedaan dengan menggunakan teknologi digital seperti media sosial dan platform online untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Namun, penggunaan teknologi digital memiliki risiko seperti penyebaran informasi yang tidak valid dan peningkatan polarisasi dan kebencian di media sosial. Peran media interaktif digital dalam memfasilitasi proses resolusi konflik termasuk dalam lingkup sosial masyarakat dan termasuk lembaga pendidikan Islam menjadi semakin penting. Literasi media muncul sebagai faktor kunci dalam mencegah konflik dengan meningkatkan pemikiran kritis, penggunaan media yang bertanggung jawab, dan komunikasi yang efektif. Yang kedua, ada penerapan resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura. Pendidikan di Madura seperti di daerah lain menghadapi tantangan dalam mengelola konflik antar siswa, guru, dan bahkan antar lembaga pendidikan dengan berkembangnya teknologi digital. Resolusi konflik berbasis digital menawarkan potensi besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Madura memiliki karakteristik unik dengan budaya dan nilai-nilai yang kuat. Hal ini dapat memicu konflik yang berakar pada perbedaan budaya, sosial, atau ekonomi. Di sini ada beberapa contoh beberapa contoh penerapan resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura, yaitu yang pertama platform konflik pelaporan konflik online. Yang kedua ada forum diskusi online, dan yang ketiga ada aplikasi chatting untuk mediasi, dan yang keempat ada platform online tentang resolusi konflik.
Jadi, penerapan resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura menawarkan potensi besar untuk membangun lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Platform digital dapat memfasilitasi dialog dan mediasi virtual antar siswa, guru, dan orang tua, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik dengan cara aman, efektif, dan mudah diakses. Sekian dari saya sebagai pemateri pertama. Akan dilanjut ke pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama tentang peluang dan tantangan resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura. Resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Platform digital dapat memfasilitasi dialog dan mediasi virtual, memungkinkan siswa, guru, dan orang tua untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang mudah diakses dan efisien. Pelatihan online tentang resolusi konflik juga dapat diberikan melalui platform digital, membekali para pihak dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola konflik secara konstruktif. Namun, tantangannya terletak pada kesenjangan digital dan keterampilan digital yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah di Madura. Selain itu, privasi dan keamanan data juga perlu diperhatikan dengan serius. Dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura. Penerapan resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura memiliki potensi besar yang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Namun, seperti halnya inovasi lainnya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Peluang resolusi konflik berbasis digital dalam pendidikan di Madura. Penerapan resolusi konflik berbasis digital di Madura memiliki potensi besar untuk membangun lingkungan belajar yang lebih harmonis dan inklusif. Berikut adalah beberapa peluang yang ditawarkan oleh pendekatan ini. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan kemudahan. Madura memiliki karakteristik geografis dengan jarak antar sekolah dan desa yang cukup jauh. Platform digital dapat mengatasi hambatan ini dengan menyediakan akses mudah dan cepat bagi siswa, guru, dan orang tua untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik. Fleksibilitas. Platform digital memungkinkan interaksi yang fleksibel baik secara sinkron maupun asinkron. Ini memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses resolusi konflik kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, penggunaan yang luas. Platform digital dapat digunakan untuk berbagai jenis konflik, mulai dari konflik antar siswa dan guru, hingga konflik antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan dan partisipasi. Platform digital dapat menyediakan forum online untuk diskusi terbuka dan sharing pengalaman terkait resolusi konflik. Ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dan menciptakan ruang untuk berbagai perspektif dan mencapai solusi bersama. Platform digital dapat menggunakan media interaktif seperti video, gambar, dan game untuk menyampaikan pesan tentang resolusi konflik dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya resolusi konflik di kalangan siswa. Platform digital dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program resolusi konflik. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk meningkatkan strategi dan intervensi yang diterapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Platform digital menyediakan akses mudah ke berbagai sumber daya pelatihan tentang resolusi konflik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola konflik secara konstruktif. Platform digital dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan online tentang resolusi konflik yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien.
Platform digital dapat memfasilitasi keterlibatan pakar dan profesional dalam bidang resolusi konflik untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pihak yang terlibat. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan kesadaran dan budaya damai. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan kampanye tentang pentingnya resolusi konflik dan budaya damai di sekolah. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Akses internet yang terbatas di beberapa wilayah di Madura menjadi hambatan utama. Tidak semua siswa, guru dan orang tua memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke internet, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam platform resolusi konflik berbasis digital. Yang kedua yaitu keterampilan digital. Keterampilan digital yang rendah di kalangan guru, siswa, dan orang tua menjadi tantangan. Yang ketiga yaitu privasi dan keamanan. Platform digital mengumpulkan data pribadi penggunaan termasuk identitas lokasi dan aktivitas online. Penting untuk memastikan bahwa data ini juga dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Yang keempat yaitu kepercayaan dan penerimaan. Beberapa orang mungkin ragu untuk menggunakan platform digital untuk menyelesaikannya konflik karena kurangnya kepercayaan terhadap teknologi atau karena kekhawatiran tentang privasi. 5. Kurangnya dukungan dan infrastruktur. Pentingnya untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi resolusi konflik berbasis digital. Ini termasuk pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua tentang cara menggunakan platform digital serta pelatihan untuk prinsip-prinsip resolusi konflik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa platform digital dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di Madura. Ini berarti bahwa platform harus mudah dipahami dan digunakan oleh semua siswa dan guru, terlepas dari tingkat literasi digital mereka. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.